Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Namun sebelum melihat video pembelajaran atau materinya, terlebih dahulu anak-anakku harus mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama itu anak-anakku mampu membedakan ciri-ciri hewan vertebrata dan hewan invertebrata dengan benar. Kemudian selanjutnya anak-anakku mampu menentukan ide pokok di setiap bacaan dengan benar. Nah, perhatikan penjelasan berikutnya. Alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Jadi perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan pada hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, pada hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Nah, pada hewan invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Nah, yang ketiga, ciri-ciri berikutnya vertebrata itu memiliki alat pencerna yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Kemudian invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Kemudian selanjutnya memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, sedangkan pada hewan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Nah, selanjutnya pada hewan vertebrata, contohnya itu ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, pada hewan invertebrata, contoh cacing, serangga, dan hewan lunak. Nah, pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, cara menentukan ide pokok, yang pertama itu bacalah teks dengan saksama secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, diperhatikan teksnya, gurita, anak-anakku bisa membaca secara keseluruhan. Nah, kalimat utamanya itu yang berwarna biru. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kemudian ide pokoknya, jadi dari kalimat utama, setelah menemukan kalimat utama ini bisa ditemukan apa ide pokok dari gagasan dari kalimat tersebut ya. Jadi ide pokok itu gurita merupakan hewan tulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, menentukan ide pokok dalam kalimat. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Nah, ini sebagai contoh ya, anakku bisa membaca semua. Jadi serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, itu merupakan kalimat utama. Nah, kalimat selanjutnya itu yang berwarna hijau merupakan kalimat penjelas. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Semoga anakku bisa memahaminya dengan baik. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan ya. Gunakan masker jika keluar dari rumah dan rajin-rajin mencuci tangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.